Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi hakamain dalam pernikahan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi gambaran sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu mengkhawatirkan adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Telah dijelaskan bahwasanya jika terjadi perselisihan antara suami istri, hendaklah diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Keduanya akan berusaha mendamaikan antara suami istri tersebut sehingga suami istri tersebut dapat hidup rukun kembali. Pandangan ahli tafsir mengenai Quran surat An-Nisa ayat 35, yakni pendapat As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di juz 5 halaman 78 sampai 79 mentafsirkan surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut. Bila kalian mengkhawatirkan terjadi saling sengketa antara kedua suami istri, saling menjauh dan saling menghindar sehingga setiap dari kedua pihak tersebut berada pada posisi yang berbeda, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, yaitu dua orang laki-laki muslim yang balik, adil dan sehat akalnya, serta mengetahui apa yang terjadi antara kedua suami istri tersebut, juga mengetahui penyatuan dan perceraian. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri tersebut. Peran dan fungsi hakam menurut perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan dalam pasal 76. Ayat 1 yaitu apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syikok, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan oleh saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri. Ayat kedua yaitu pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Dalam penjelasannya disebutkan ayat pertama, syikok ialah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. Ayat kedua, hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syikok. Kewenangan hakam. Menurut hukum Islam, yaitu pendapat mazhab Maliki, Ali, dan Ibnu Abbas, hakam dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami istri. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hakam tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa kecuali atas izin suami istri. Dan menurut perundang-undangan, hakam mempunyai kewenangan untuk mendamaikan suami istri, juga sebagai saksi yang diminta pendapatnya untuk mendapatkan putusan di pengadilan. Mengenai pendapat jumhur bahwa hakam berwenang meneliti dan mencari solusi penyelesaian persengketaan antara kedua belah pihak dan tidak boleh menceraikannya. Dengan demikian bahwa hakam berwenang untuk mendamaikan dan menjadi penengah bagi suami istri yang bersengketa dan tidak berhak untuk mengambil keputusan untuk memisahkan atau menceraikan keduanya dengan alasan perceraian adalah hak suami dan istri. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan mendengar saksi-saksi dan menilai bahwa kedua suami istri tidak mungkin dapat hidup rukun kembali. Dapat disimpulkan fungsi hakam secara umum yaitu mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. Sekian penjelasan mengenai fungsi hakamain dalam
pernikahan. Jika terdapat kekurangan dan ketidakjelasan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.